waladina liman la ahdalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya ikatan. Dia nggak mau terikat, yang nggak punya agama lah. Ya, kalau orang mau beragama maka harus ada keterikatan. Ya, kita kan kalau sama orang lain bukan sama bini kan lain. Tahu nggak? Ya, bini kita, kenapa bini kita? Karena sudah terikat. Akhirnya kita bertanggung jawab punya. Begitupun dengan agama. Ketika kita sudah mengikrarkan diri kita kepada agama Islam, ya kita harus ngikutin aturan yang ada di dalam agama Islam. Dan sudah dipastikan ajaran yang ada dalam agama Islam itu tidak ada yang bertolak belakang dengan kehidupan atau kebutuhan manusia, kan? Mau dicari dimanapun nggak ada itu. Kalau ditemukan berarti ada yang salah. Ya, ada yang salah dalam pemahamannya, ada yang salah dalam praktiknya, itu sudah dipastikan. Jadi nggak ada ajaran agama yang menyulitkan, yang menyusahkan atau bahkan merusak orang, nggak ada. Ajaran agama kita itu pastinya membawa kepada bagaimana potensi diri yang Allah titipkan itu semakin berkembang. Gitu. Ya, nah itu kembali ladina liman la adalah. Jadi orang nggak bisa beragama itu kalau dia nggak terikat, nggak bisa. Maka harus terikat. Maka ikatlah diri kita dengan tali Allah. Ya, kemanapun Allah, ya kita harus ikut itu. Ya, dan sudah dipastikan Allah akan selalu membimbing hamba-hambanya. Akhirnya Allah punya kelompoknya masing-masing. Ya, nah itu siddiqin, syuhada, sholihin, dan nabiyun, itu kelompok yang Allah ridhoi. Nah ini kafirun, munafikun. Nah ini kelompok yang nggak direstui oleh Allah. Ya, nah jadi dengan amanah itu kita menjaga amanah, iman kita akan dijaga. Bagaimana agar keimanan kita dijaga oleh Allah? Nah, laksanakan amanah sesuai dengan amanahnya. Ya, insya Allah iman kita terjaga. Cukup ya? Lagi, ya. Ya, silakan. Jadi Ustaz menerangkan ibadah itu menimbulkan akhlakul karimah. Ya, yes. Ya. Itu mohon dikasih keterangan karena kasusnya dengan saya. Saya kan mantan Islam Jamaah, Ustaz tahu ya. Iya, iya. Jadi saya dengan anak-anak selagi kalian tidak mau mendengar ulama yang lain dari Islam Jamaah, kamu nggak manggil bapak nggak apa-apa, saya bilang gitu. Karena saya tahu betul, karena orang selain golongannya kafir. Ini nggak bisa terima saya. Jadi begini, maaf, ketika seseorang itu tadi saya bilang, maksud saya yahdihim rabbuhum biimanihim itu, ketika orang keimanannya pure itu, maka keimanan itu nggak bisa terkontaminasi dengan apapun. Oke? Saya punya keyakinan, husnuzon saya, ketika dulu bapak beriman, ya meskipun itu di bawah orang yang salah, pasti akan Allah luruskan itu. Nggak mungkin Allah terus tenggelamkan, nggak mungkin. Itu maksud saya. Jadi artinya kita melawannya, tadi saya bilang kita dengan soft itu melawannya, dengan kelembutan. Jikapun harus dengan kekerasan yang harus mengikuti aturan main tadi. Ketika pun harus perang, maka ada aturannya. Apa? Orang menyerah jangan dibunuh. Orang tua nggak boleh dibunuh. Anak kecil nggak boleh dibunuh. Gitu. Artinya keimanan itu nanti akan membimbing dia, terus membawa dia kepada, oh ini yang salah loh. Oh ini yang salah loh. Oh ini yang salah loh. Akhirnya dia terus lurus. Jika imannya itu memang betul, maka akan terus dibawa dia kepada jalan yang sesungguhnya. Itu maksud saya. Jadi ketika tadi misalnya kembali bahwa ibadah itu akan melahirkan akhlak, kalau ibadahnya itu betul karena Allah, pasti akhlaknya itu akan terbawa dia. Mau nggak mau akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Contoh misalnya, ketika ayat Al-Quran bilang inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan mencegah orang dari perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Taruhlah kalau ada orang yang telah melakukan sholat tapi dia melakukan fahsya dan munkar, itu di luar sholatnya, paling minim nih ya.
Karena ada sahabat dalam kitab Allah Jawharatut Tauhid, ya, itu dikutip ada hadis Rasul bilang, ada sahabat nanya ke Nabi, ini ada orang dia sholat tapi dia melakukan fahsya, tapi dia melakukan munkar. Kata Nabi, suruh sholat lagi. Sholatnya akan mencegah dia dari melakukan fahsya dan munkar. Terus dia begitu lagi, suruh sholat terus, gitu. Artinya kita ngambil kesimpulan begini. Pertama, paling minim orang yang lagi sholat pasti kagak melakukan fahsya dan munkar, paling tidak lagi saat dia sholat, paling tidak. Cuma nanti kalau sholatnya ini benar, dia sadar bahwa sholat itu hanya sarana untuk ketemu Allah, dan ternyata dia bisa ketemu Allah dimanapun dia berada. Akhirnya sholatnya akan terbawa kemana-mana. Itu maksudnya. Dan ketika sholatnya sudah terbawa kemana-mana, maka akan muncullah akhlak mulia. Ya, itu nanti dalam kajian tasawuf itu ada istilah takhalli lalu tahalli. Takhalli itu artinya apa? Membuang hal-hal yang buruk dalam diri. Bagaimana membuang hal yang buruk? Dengan berzikir, dengan siam, dengan puasa, dengan mujahadatun nafas, dengan taklif, ya, dengan berbagai macam ibadah itu dilakukan semua di situ. Takhalli itu dibuang keburukan itu dengan zikir, dengan sholat, dengan puasa, dengan tahajud, dengan mujahadatun nafas, berupaya sekuat tenaga untuk selalu husnuzon. Itu terus. Nanti ketika mujahadat takhalli ini dilakukan, maka akan dimasukkan tahalli. Hatinya sudah kosong dari keburukan, maka baru isi akhlak. Artinya ketika orang sudah ibadahnya rajin, mau tidak mau nanti akhlak akan masuk. Maka saya bilang Nabi itu tujuan utamanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang diajarin sama Nabi apa? Sholat, puasa, zakat. Coba gitu. Tapi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya Nabi, akhlak Nabi itu karena Nabi ibadah, Nabi rajin, sholat malam gak berhenti, akhirnya keluarlah akhlak mulia. Itu maksudnya. Khair, ya. Jadi kembali ya, bahwa memang itu semua insya Allah mudah-mudahan gitu. Harapan saya tadi ketika kita lurus jalan kita, pasti Allah akan menuntun itu. Ini yang salah, ini yang benar. Lambat laun Allah pasti akan menuntun itu. Kalau imannya benar, sudah dipastikan dia akan sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Allah akan tunjukkan ini yang benar, ini yang salah. Auzubillahi min dzalik. Orang kafir itu meskipun diberikan petunjuk, khatamallahu ala qulubi, dibunuh sekalipun dia bangga dengan kekafiran. Ya, nah ini orang kafir. Nah kita orang yang mukmin, orang yang sensitif, orang yang selalu berupaya positive thinking, gitu. Selalu melihat fenomena yang terjadi dan Allah akan selalu menuntun. Oh ini terus, ini terus. Nah, maka pure keimanan itu perlu. Bagaimana menjaga keimanan? Nah tadi itu, menjaga amanah-amanah itu tadi. Ayo pelan-pelan aja, ya. Terkadang memang ada sesuatu yang tadi kekerasan itu bisa kalahnya dengan kelembutan ada. Ada yang kekerasan itu harus dilawan dengan lebih keras lagi. Jangan. Tapi kalau sama-sama kerasnya, enggak yang ini lebih keras, enggak bisa beradu terus. Harusnya lebih keras. Paham maksud saya enggak? Itu saya lakukan sampai saya usir-usir. Berarti kan kalau misalnya enggak berhasil, berarti emang kurang keras maksudnya gitu. Itu maksud saya. Ini Bang. Saya dengan Adi misalnya, ribut saya sama Adi nih. Kalau misalnya saya lebih keras, dia pasti takut sama saya. Tapi kalau dia sama-sama keras dengan saya, dia seimbang, enggak bisa. Maka kalau sudah seimbang, waktu nggak mau, harus kita yang turun. Kita harus lembut. Maka Jamal yang dilawannya, Jalal lawannya Jamal, harus pelan, lembut, tarik lagi. Kalau mau, saya harus lebih. Maka jangan lawannya dengan saya. Kalau sudah dengan adik nggak kenal, yang lebih galak lagi dari saya, turunin tuh. Misalnya gitu. Iya. Ya artinya ya ini logika saya aja, mudah-mudahan salah, tapi artinya paling tidak dalam kehidupan nyata begitu.
Kalau ada orang yang ngebentak kita terus kita bisa bentak lebih keras lagi, nah itu orang itu bisa takut dengan kita. Tapi kalau kita bentak dia lebih ngebentak lagi, orang kita bentak juga nggak ketemu. Kuat jalannya dia. Sama-sama jalan berarti. Gitu. Ya. Maka harus dengan kelembutan, sentuhannya. Ya mau gimana lagi? Fir'aun itu kan tadi saya bilang lawan Nabi Musa kan. Sebelum Nabi Musa itu ada siapa? Istrinya. Ada istrinya itu, Asiyah itu. Asiyah itu, gimana nggak jamal itu, gimana nggak lembut. Ya, kelembutannya terus. Allah itu berarti kan sayang terus ngasih hidayah ke orang itu kan. Terus itu Nabi jalan. Lah iya. Enggak, ya Nabi Musa pun dikasih sama Allah bisa ngebelah laut, bisa tongkatnya menjadi ular. Karena Fir'aun jalal juga. Lah, nggak ketemu terus ya. Yang ujungnya nauzubillah min dzalik kan. Ketika sudah di akhir hayat baru dia bilang amantu bi rabbi Musa wa Harun. Ruhnya udah di tenggorokan kan. Kata Allah, "Lah, Bang, udah habis waktunya." Gitu. Nggak bisa. Ya, Allah a'lam bishawab ya. Nakifuna alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab.